Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan keselamatan atas musibah yang kita alami pada saat ini, dan semoga anak-anak di rumah masih dalam keadaan sehat tanpa halangan apapun. Pada kali ini plan pembelajaran akan tetap kita lanjutkan dengan pembelajaran online atau dalam jaringan, sehingga Bapak akan tetap memberikan pengajaran dari rumah sendiri dan anak-anak dari rumah masing-masing, seperti itu. Oke, untuk absen nanti silakan komen atau chat pribadi dengan Bapak, seperti itu. Pada kali ini Bapak akan menyinggung sedikit tentang pembelajaran yang kemarin, yaitu masih sama dengan mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Kemarin kita sudah mempelajari tentang hukum bacaan non-mati dan tanwin. Hukum bacaan non-mati dan tanwin itu ada 5 hukum. Yang pertama ijhar, halqi, kemudian idgham. Idgham itu dibagi menjadi 2, idgham bilauna dan idgham bilauna. Kemudian ada ikhfa dan juga ada iqlab, seperti itu. Dan pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang waqaf. Waqaf menurut istilah, menurut artinya yaitu menahan atau berhenti. Sedangkan menurut istilah, berhenti dengan tujuan untuk melanjutkan bacaannya kembali, seperti itu. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang beberapa tanda-tanda waqaf yang dilambangkan dengan beberapa huruf-huruf hijaiyah yang sudah Bapak berikan dengan peta konsep di sini. Yang bagian paling kiri Bapak, yaitu di sini pertama bagian yang harus dilanjut atau boleh dilanjut, kemudian yang tengah itu boleh berhenti, boleh lanjut, kemudian yang bagian di sini harus berhenti atau boleh berhenti. Untuk yang pertama itu dilambangkan dengan huruf lam, yaitu waqaf mamnu. Di sini diartikan bahwa waqaf mamnu itu haram berhenti, yaitu artinya bahwa ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita menemui tanda lam atau huruf hijaiyah yang berupa lam kecil di atas bacaan, itu harus disambung terus, seperti itu. Kemudian namanya huruf lam atau tanda lam, yaitu mim, disebut dengan waqaf lazim. Jadi ketika anak-anak sedang membaca Al-Quran kemudian menemui tanda waqaf mim, itu artinya harus berhenti, tidak boleh disambung, seperti itu. Yang kemudian yang selanjutnya itu dengan tanda shad lam, yaitu waqaf al-waslu aula. Di sini arti dari waqaf al-waslu aula yaitu boleh berhenti. Kemudian waqaf ini sama dengan tanda waqaf yang berupa zim. Tanda waqaf zim itu adalah waqaf mujawab. Di sini juga berarti sama. Ketika kalian membaca Al-Quran kemudian menemui huruf shad lam atau zim, di situ berarti bahwa kalian boleh lanjut, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu lawannya dari tanda waqaf shad lam dan jim, yaitu qaf lam dan to. Tanda waqaf qaf lam disebut dengan waqaf aula, kemudian to disebut dengan waqaf mutlak, seperti itu. Jadi di sini ketika kalian membaca Al-Quran menemui tanda waqaf berupa huruf seperti ini, qaf lam dan to, kalian boleh berhenti. Yang
berlawanan dengan short lam dan jim tadi yang boleh disambung seperti itu. Jadi arti dari boleh berhenti atau boleh disambung itu lebih diperbolehkan untuk berhenti kalau qaf lam dan ta. Kalau short lam dan jim itu boleh untuk sambung. Kemudian yang ada di tengah ini adalah yang pertama dengan tanda wakaf jim, tanda wakaf jaiz. Di sini artinya ketika kalian membaca Al-Quran, kalian menemui tanda wakaf berupa jim, kalian boleh melanjutkan, boleh juga berhenti. Jadi diperbolehkan kalian melanjutkan bacaan kalian ataupun juga berhenti. Kemudian selanjutnya ketika kalian menemui 3 titik seperti ini pada Al-Quran, itu disebut dengan wakaf muraqabah. Artinya apa? Kalian harus berhenti pada salah satu titik tanda ini. Entah kalian berhenti di titik awal atau berhenti di titik yang kedua ini, seperti itu. Yang selanjutnya adalah wakaf saktah. Saktah itu artinya apa? Ketika kalian menemui tanda saktah seperti ini, kalian dianjurkan untuk berhenti sejenak tanpa bernafas. Jadi berhenti sejenak tanpa bernafas, kemudian lanjut lagi, seperti itu. Yang wakaf terakhir adalah dengan tanda kaf seperti ini. Di sini disebut dengan wakaf kadzalika. Artinya apa? Ketika kalian membaca Al-Quran, kemudian kalian menemukan tanda kaf seperti ini, maka kalian harus menyamakan wakaf di sini dengan wakaf sebelumnya. Semisal sebelum wakaf kaf ini itu tanda lam, maka di situ kaf di sini berarti harus lanjut. Semisal sebelum tanda kaf ini wakafnya wakaf lazim, jadi kaf di sini artinya juga harus berhenti, seperti itu. Jadi kaf di sini diartikan atau disamakan arti dengan wakaf sebelumnya. Oke, seperti itu kiranya kurang lebih tanda-tanda wakaf. Yang perlu diingat bahwa ketika kalian menemui bagian sini tanda lam, tanda short lam dan jim, itu lebih gampang mengingatnya bahwa di sini kalian harus menyambung. Lam kan tadi artinya harus menyambung, tidak boleh berhenti. Jadi kalau short lam boleh menyambung, jim juga boleh menyambung. Jadi lebih enaknya mengingatnya kalau kalian menyambung semua di tanda wakaf seperti ini. Kemudian ketika kalian sudah hafal dengan tanda wakaf di sini, kalian mudah untuk mengingat tanda wakaf yang di sini, karena otomatis jika kalian sudah hafal di sini, pasti kalian akan mengingatnya di wakaf lazim dengan tanda mim, kemudian wakaf aula dengan tanda qaf lam, kemudian wakaf mutlaq dengan tanda tok. Itu lebih mudah. Kalian tinggal membalikan tanda yang ada di sini dengan tanda wakaf yang ada di sini. Di sini misal di sana lanjut, jadi di sini otomatis berhenti. Yang wakaf lazim itu harus berhenti, yang qaf lam dan tok itu boleh berhenti, seperti itu. Tapi ketika kalian menemui yang bagian tengah ini, beda lagi. Wakaf jaiz itu boleh berhenti, boleh lanjut, kemudian muraqabah berhenti di salah satu titik, kemudian saktah itu berhenti dengan menahan nafas, dan kaf itu menyampaikan wakaf dengan sebelumnya, seperti itu. Lebih mudahnya jika kalian mengingat salah satu ini atau ini, jadi kalian tinggal membalikkan seperti itu. Kemudian kalau yang tengah mungkin bisa dihafalkan sendiri. Jadi nanti ketika kalian belajar itu jangan cuma menghafalkan saja, tapi ketika kalian belajar ini harus dengan mengamalkannya. Jadi itu akan lebih mudah untuk mengingatnya. Sekian pembelajaran pada kali ini, tanda-tanda wakaf. Semoga bermanfaat dan barokah.
Sekian dari Bapak, kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.